Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Halo Sobat Busker Club, pasti dari kalian ada yang seperti saya, cek climate, yang kebeli malah sleeping pad Green Summer dan sejenisnya. Kali ini saya akan bahas sleeping pad dari Green Summer yang sudah saya punya dan pakai kira-kira dari tahun 2021 dahulu. Bahkan sampai pernah bocor dan saya tambal. Di dalam paket pembeliannya, kita mendapatkan 4 item. Yang pertama, bungkus atau covernya. Yang kedua itu karet pengikatnya. Dan yang ketiga, matras anginnya tentu saja. Dan yang terakhir, sebuah repair kit untuk menambal jika terjadi kebocoran. Oke, langsung saja kita bentangkan sleeping padnya. Untuk panjangnya jika belum ditiup kira-kira sekitar 210 cm. Dan ini perbandingannya dengan sleeping pad dari Eiger Dream Foam yang punya panjang 180 cm. Sleeping pad Green Summer sendiri jika kalian tiup itu akan mendapatkan panjang sekitar 185 cm dan lebar sekitar 60 cm. Untuk ditiup, sleeping pad ini mempunyai 2 katup. Menurut saya ini lumayan gampang ya untuk ditiup meskipun tanpa pompa. Jadi katup pertama berada di atas, kemudian katup yang kedua berada di bawah. Katup yang di bawah juga berfungsi untuk mengempeskan sleeping pad ini. Untuk meniupnya kalian bisa mulai dari katup yang paling bawah. Karena bentuknya yang berlekuk-lekuk, menurut saya sih tidak terlalu menghabiskan nafas ketika meniup benda ini. Setelah dirasa lumayan penuh, maka kalian bisa menutup katup yang paling bawah. Kemudian kalian buka katup yang di atas. Katup yang di atas ini punya keistimewaan yaitu udara tidak akan gampang keluar, tapi kalian bisa memasukkan udara ke dalamnya. Jadi untuk membuatnya lebih kencang lagi, kalian bisa meniup katup yang berada pada bagian atas. Dan bunyinya unik ya, seperti meniup peluit. Dan sleeping pad dari Green Summer ini siap untuk digunakan. Ketika digunakan, pastikan di bagian bawah tidak ada batang kayu atau apapun sejenisnya yang bersifat tajam. Meskipun bahannya lumayan kuat, kalau tidak salah menggunakan serat polyester 40D, tapi tetap saja dikhawatirkan bisa bocor. Kalau pendapat pribadi saya ini sudah sangat lebih dari cukup dan sudah nyaman untuk digunakan. Untuk bahannya cukup mudah untuk dibersihkan. Contoh ini bekas terkena sepatu. Cukup dengan kain basah, maka kalian bisa melap kotoran yang mengenai sleeping pad ini. Dan seperti yang teman-teman lihat, kotorannya telah hilang. Sebenarnya seperti yang saya katakan, bahannya ini cukup kuat. Jadi jika kita tusuk-tusuk seperti ini menggunakan kayu ukuran seperti ini, itu tetap aman ya kawan-kawan ya. Untuk melipat sleeping pad ini gampang-gampang susah ya. Kalau kalian ingin melipatnya, pastikan di bawah ada alas. Untuk melipatnya, kalian tinggal buka bagian katup yang paling besar ini, agar udara lebih gampang untuk dikeluarkan. Kemudian keluarkan udara, atau bisa juga dengan dilipat seperti ini. Jadi pertama kita lipat-lipat saja dahulu. Tujuannya agar udara lebih cepat keluar. Setelah udaranya keluar, kalian bisa buka ulang dan barulah dilipat untuk disimpan. Untuk lipatnya saya menggunakan cara ini. Dan setelah itu barulah dilipat dengan sekecil mungkin.
Setelah itu, kalian tinggal ikat seperti biasa menggunakan karet pengikatnya dan tinggal dimasukkan ke dalam kotak atau tempat penyimpanannya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan bahas bagaimana jika sleeping pad Green Summer ini mengalami kebocoran. Saya sendiri pernah mengalami kebocoran. Bisa kalian lihat, ini adalah bekas bocor dari sleeping pad Green Summer ini. Untungnya kita diberi repair kit dalam paket pembelian dari sleeping pad Green Summer ini. Bisa kalian lihat, bagian repair kit saya ini sudah ada yang hilang ya, karena itu saya gunakan untuk menambal sleeping pad dari Green Summer ini. Untuk cara pakainya sebenarnya sudah tertera pada bagian belakang dari repair kit yang disertakan dalam paket pembelian. Kalau cara saya, pertama kalian potong repair kitnya sesuaikan dengan bagian yang bocor pada sleeping pad kalian. Kemudian kalian bersihkan dan keringkan area yang bocor tersebut. Kemudian kalian tinggal tempelkan repair kit tersebut pada bagian yang bocor. Dan bagian yang paling penting, jangan ditiup atau digunakan terlebih dahulu, karena dalam manualnya menyebutkan bahwa membutuhkan sekitar 4 jam agar repair kitnya dapat berfungsi maksimal. Kalau saya pribadi, waktu itu saya jemur di tempat yang tidak terkena sinar matahari selama 1 hari lebih, dan sampai sekarang masih aman. Dulu kejadian bocor terjadi ketika di bulan Agustus tahun 2021. Waktu itu kalau tidak salah gara-gara terkena bara api. Dan setelah ditambal dengan repair kit, hingga sekarang di tahun 2023, matras angin Dream Summer ini masih berfungsi dengan baik. Oke, dan ini kesimpulan saya tentang sleeping pad Dream Summer ini setelah pemakaian sekitar 3 tahun. Kelebihan yang pertama, harganya cukup murah, yaitu hanya sekitar 250 hingga 300 ribuan. Kelebihan yang kedua, bahannya sudah cukup kuat ya kawan-kawan. Dan kelebihan ketiga, dapat diperbaiki dengan repair kit yang disediakan. Karena setahu saya ada beberapa matras brand lain yang tidak dapat diperbaiki dengan repair kit yang disediakan. Kemudian yang keempat, menurut pengalaman saya ini gampang untuk dibersihkan. Untuk kelemahan yang pertama, pastinya bisa bocor. Saya rasa kelemahan ini ada di semua jenis sleeping pad yang ditiup seperti ini ya. Kelemahan yang kedua, ketika digunakan di malam hari, pagi harinya itu agak kempes, tapi kempes dikit. Saya rasa di semua jenis matras tiup seperti ini pasti mengalaminya. Entah kalau sleeping pad yang harganya di atas 1 jutaan kayak Climate. Dan kelemahan yang terakhir saya rasa dialami oleh semua yang punya matras tiup, yaitu lipatnya tidak sesimpel dengan matras jenis lain seperti matras foam atau matras cacing. Itu lebih gampang dilipat ya daripada melipat sleeping pad tiup seperti ini. Kelebihan lainnya yang lupa saya sebutkan, ukurannya lumayan ringkas dan tidak terlalu berat ketika ingin dibawa. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan untuk review dari sleeping pad atau matras tiup Green Summer. Semoga bisa menjadi acuan teman-teman. Terima kasih telah menonton. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan.